Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Lintang, nomor absen 17 dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga akan menjelaskan materi etika profesi mengenai memahami komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang artinya bersama. Sedangkan menurut kamus, komunikasi meliputi ungkapan-ungkapan seperti berbagi informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Definisi lain terbatas pada situasi, stimulus, respon. Pesan dengan sengaja disampaikan untuk mendapatkan respon seperti pertanyaan yang diajukan memerlukan jawaban, instruksi yang diberikan perlu diikuti, atau pengajian iklan untuk stimulan agar membeli suatu produk. Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Murlin Betty, komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun dengan perilaku atau tindakan. Sedangkan bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perniagaan, perdagangan, ataupun dagang. Jadi, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, dikutip dari Dr. Handes Joko Purwanto, MBA. Menurut Harold Lasswell, komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jenis lain komunikasi yang pertama adalah komunikasi antar pribadi, bentuk komunikasi yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah komunikasi lintas budaya, komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda. Unsur komunikasi, ada 7 aspek yang menyebabkan komunikasi dapat terjadi, yaitu adanya manusia atau komunikator atau sender, 2 adanya pesan, 3 saluran, 4 gangguan, 5 konteks atau situasi, 6 umpan balik, 7 pengaruh. Yang kedua adalah macam-macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal, komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui lisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik. Contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis antara lain membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak bayaran. Bentuk komunikasi verbal dalam bisnis yang pertama adalah menulis, kedua membaca, ketiga berbicara, dan keempat mendengar. Berikutnya adalah komunikasi nonverbal, komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Contohnya, menggertakkan gigi menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Berikut adalah fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark Knapp Canggara 2004:100. Yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition. Yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identify. Yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau complement. Komunikasi nonverbal dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Canggara 2004:101, yaitu gerakan tubuh, gerakan mata, sentuhan, isyarat saat berbicara, diam, bunyi, bau, postur tubuh, dan warna. Berikutnya adalah proses komunikasi menurut Courtland L. Booth dan John V. Ada 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan atau mengirim umpan balik kepada pengirim. 5 tingkatan komunikasi dan fungsinya. Yang pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri, berfungsi mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami, dan mengendalikan diri sendiri, serta meningkatkan kematangan berpikir.
Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi, berfungsi untuk meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Berikutnya adalah komunikasi kelompok kecil, berlangsung antara 3 orang atau lebih secara bertatap muka. Kemudian komunikasi massa, berfungsi menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan. Yang terakhir adalah komunikasi publik, berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik, dan menghibur. Submateri terakhir yaitu faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua adalah masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga adalah masalah dalam menerima pesan. Yang keempat adalah masalah dalam menafsirkan pesan, dikarenakan perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, perbedaan reaksi emosional. Berikut adalah hambatan komunikasi manusia. Yang pertama, perbedaan persepsi dan bahasa. Kedua, pendengaran yang buruk. 3, gangguan emosional. 4, perbedaan budaya. Dan 5, gangguan fisik. Kemudian, cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi sebagai berikut: memelihara iklim komunikasi terbuka, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi, memahami kesulitan komunikasi antar budaya, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi, menciptakan dan memproses secara efektif dan efisien, memahami penerima pesan, memilih saluran atau media yang tepat. Terima kasih karena sudah menyaksikan materi pembelajaran saya hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.